Halo, Shalom, salam sejahtera, selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai teori produksi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari kelompok 4. Yang pertama ada Israyanti Hutapea, yang kedua ada Rosa Jenny Sebulai, yang ketiga ada Yohanes Deaka, yang keempat ada Reni, dan yang kelima ada saya sendiri, Yakomina Yejiri. Pengertian dari produksi adalah setiap proses atau usaha yang menciptakan atau menghasilkan suatu barang atau memperbesar nilai suatu barang. Proses pengubahan bahan-bahan dari faktor produksi menjadi hasil yang diinginkan konsumen dan hasil dapat berupa barang atau jasa. Yang kedua, faktor produksi utama. Yang pertama tanah atau sumber daya alam. Yang kedua, tenaga kerja manusia atau sumber daya manusia. Yang ketiga, modal atau kapital. Dan yang keempat, kecakapan tata laksana atau managerial skill. Berikut pengertian dari faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu atau sumber-sumber yang digunakan dalam suatu proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa secara terus-menerus. Faktor produksi utama yaitu lahan, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Faktor produksi tetap yaitu faktor produksi yang sifatnya tidak habis dipakai dalam satu periode produksi serta relatif tidak mempengaruhi jumlah yang dihasilkan. Contoh, kandang, peralatan tahan lama, kendaraan, mesin pelet, dan lain-lain. Faktor produksi variabel yaitu faktor produksi yang sifatnya habis dipakai dalam suatu periode produksi serta besar penggunaan sangat berkaitan dengan jumlah produk yang dihasilkan. Contoh, pakan, dokumen, bahan bakar, dan lain-lain. Fungsi produksi adalah hubungan fisik atau hubungan teknis antara jumlah faktor produksi yang dipakai dengan jumlah yang dihasilkan. Secara matematis, Y adalah fungsi dari tergantung pada atau yang ditentukan oleh X. Faktor produksi yang digunakan dalam suatu proses produksi itu dalam kenyataan lebih dari satu macam sehingga fungsi produksi tersebut bisa berbentuk fungsi linear, kuadrat, Cobb-Douglas atau bentuk lainnya. Fungsi produksi yang umum dapat dinyatakan dalam suatu fungsi, maka fungsi produksi dapat dituliskan. Produk Y merupakan fungsi dari faktor produksi variabel X1 jika faktor produksi tetap X2, X3 sampai Xn ditetapkan pemakaiannya pada tingkat tertentu. Berikut adalah ukuran produktivitas. Satu, produk total, yaitu jumlah produk keseluruhan yang dihasilkan dari jumlah faktor produksi. Produktivitas sama dengan produksi rata-rata dibagi satuan tertentu. Misal produktivitas padi di Kalimantan Selatan 4 ton per hektar. 2. Produksi marginal, yaitu penambahan jumlah produk sebagai akibat penambahan satu satuan faktor produksi. Misalnya untuk menambah produksi susu dari 8 liter per ekor per hari menjadi 12 liter per ekor per hari. Perlu ditambahkan pemberian konsentrat sebanyak 8 kilo per ekor per hari. Berarti produk marginalnya adalah 4 liter per 8 kilo atau sama dengan 0,5 liter per kilo. Produk rata-rata, yaitu rata-rata jumlah produk yang dihasilkan untuk setiap satuan faktor produksi yang dipakai. Misal pada tingkat produksi 12 liter per ekor per hari, jumlah konsentrat yang diberikan sebanyak 8 kilo per ekor per hari. Produk rata-ratanya adalah 1,5 liter per kilo. Bentuk kenaikan hasil apabila ke dalam suatu proses produksi ditambahkan faktor produksi secara berturut-turut maka produksinya akan meningkat. Seberapa besar kenaikannya dan sifat kenaikannya dapat dibedakan atas 1. Kenaikan hasil tetap. Penambahan tiap satu satuan faktor produksi yang terus-menerus menyebabkan kenaikan hasil yang tetap. Bisa dilihat pada tabel 4.1. yang dimana bisa dilihat penambahan tiap satuan faktor produksi yang menyebabkan kenaikan hasil yang tetap. Berikut ini adalah kurva kenaikan hasil tetap. Baik, yang berikutnya adalah kenaikan hasil bertambah.
Apabila ke dalam suatu proses produksi ditambahkan secara terus-menerus, satu satuan faktor produksi akan mengakibatkan penambahan produk yang makin lama makin meningkat. Bisa dilihat pada tabel 4.2, setiap penambahan satu satuan faktor produksi menyebabkan penambahan produk yang makin lama makin tinggi, sehingga produk marginalnya makin besar, di mana kurvanya akan cembung ke arah sumbu horizontal, seperti pada ilustrasi tabel 4.2. Berikut ini adalah kurva dari kenaikan hasil bertambah. Yang berikutnya adalah kenaikan hasil berkurang. Penambahan satu satuan faktor produksi yang terus-menerus akan menyebabkan penambahan produk yang makin lama makin berkurang. Bisa dilihat pada tabel 4.3, hubungan input dan output dengan kenaikan hasil berkurang. Pada tabel di atas, tampak bahwa makin banyak faktor produksi digunakan, menyebabkan produk total makin tinggi, tetapi dengan produk marginal yang makin rendah. Keadaan tersebut dapat dilihat pada ilustrasi 4.3. Berikut ini adalah kurva kenaikan hasil berkurang. Hukum kenaikan hasil yang makin berkurang atau the law of diminishing return. Dalam suatu proses produksi, apabila secara berturut-turut ditambahkan satu satuan faktor produksi variabel pada faktor produksi tetap, pada tahap awal, produksi total akan bertambah dengan pertambahan yang makin besar. Tetapi sampai pada tingkat tertentu, pertambahannya akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Dan ini mengakibatkan pertambahan produksi total semakin kecil sampai mencapai produksi maksimal dan kemudian produksi total menurun. Berikut adalah tabel hukum kenaikan hasil yang makin berkurang. Ketika faktor produksi terus bertambah, produk akan terus meningkat, tetapi produk marginal akan terus menurun. Sifat dari the law of diminishing return, penambahan terus-menerus faktor produksi menyebabkan produk total meningkat sampai tingkat tertentu, X sama dengan 8 dan Y sama dengan 240. Mula-mula terjadi kenaikan hasil bertambah, produk marginal semakin besar. Pada saat fungsi produksi total mencapai titik balik, sesudah titik balik terjadi kenaikan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat produksi total maksimum, produk marginal sama dengan 0. Sesudah produk total maksimum, produk marginal mempunyai nilai negatif. Berikut ini adalah ilustrasi kurva dari the law of diminishing return. Pengertian kurva produk total, produk rata-rata, dan produk marginal. Kurva produk total, kurva yang menunjukkan hubungan antara faktor produksi yang digunakan dengan produk yang dihasilkan. Kurva produk rata-rata adalah kurva yang menunjukkan bahwa hubungan antara faktor produksi yang digunakan dengan produk rata-rata pada berbagai tingkat pemakaian faktor produksi. Produk rata-rata adalah jumlah produk yang dihasilkan untuk setiap pengguna satu satuan faktor produksi. Apabila jumlah produk dinyatakan dengan Y dan jumlah faktor produksi yang digunakan adalah X, maka produk rata-rata adalah Y per X. Kurva produk marginal adalah kurva yang menunjukkan hubungan antar faktor produksi dengan produk marginal pada berbagai tingkat pemakaian faktor produksi. Produk marginal adalah penambahan produk yang diperoleh penambahan faktor produksi satu satuan. Elastisitas produksi merupakan perbandingan perubahan relatif antara jumlah produk yang dihasilkan dengan perubahan relatif jumlah faktor produksi yang digunakan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Kita ketahui dy per dx sama dengan produk marginal dan y per x sama dengan produk rata-rata, sehingga dapat dituliskan bahwa elastisitas produk sama dengan produk marginal dibagi produk rata-rata. Oleh karena itu, pada saat produk marginal lebih besar daripada produk rata-rata, maka elastisitas lebih besar daripada 1. Pada saat produk marginal sama dengan produk rata-rata, maka elastisitas produksi sama dengan 1. Pada saat produk marginal lebih kecil daripada produk rata-rata, maka elastisitas produk lebih kecil daripada 1. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kami memohon maaf jika ada salah tutur kata yang kurang berkenan di hati para pendengar. Itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang.